tunggu. Please tunggu dulu, please lo jangan kasih tahu Raja. Masalahnya Raja juga nggak boleh tahu hal ini. Kenapa nggak boleh tahu? Kan dia yang hamilin lo. Masalahnya yang gue kandung ini bukan anaknya Raja. Hah? Ibu kenapa bisa punya utang ke pinjol 5 juta? Sebenarnya bukan ibu yang punya utang. Tapi Dias. Dias punya utang ke pinjol? Ya, Nak. Bilang sama gua itu anak siapa? Rama. Gak salah. Astaga, Rani. Sekarang kamu jelasin sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi sama kita? Kenapa kita berdua dari sini? Astaga. Perbuatan gila apa yang udah kita lakuin? Perbuatan gila apa? Kamu nggak sadar kamu udah ngapain aku? Kita berdua tuh semalam sama-sama mabuk. Dan kamu yang paksa aku kesini. Kamu juga yang paksa aku ngelakuin. Ya pokoknya aku nggak bisa ngelawan kamu. Kamu tuh lupa atau pura-pura nggak inget sih? Seharusnya ini nggak pernah terjadi. Kamu itu pacar adik aku. Dan kalau Raja sampai tahu, ini semua bisa jadi kacau. Ya emang harusnya kita nggak ngelakuin hal kayak gini. Kalau Raja tahu, dia bisa marah. Kamu tahu kan karakter dia tuh kayak gimana? Maafin aku. Mau kemana? Aku harus ketemu sama Raja. Aku udah janji mau ketemu sama dia. Anggap aja kejadian ini nggak pernah terjadi. Atau mungkin kita nggak usah kenal. Karena selama ini juga Raja selalu sembunyiin aku sebagai pacarnya depan keluarganya. Astaga, jadi benar lo tidur sama Rama. Iya. Ini tuh gak masuk akal. Kalian kan udah saling tahu. Kok bisa sih lo tidur sama Rama? Ya, gue tuh juga nggak tahu, Mon. Kita tuh kayak sama-sama teler aja. Terus, ya
Ya, gue kan udah cerita, lo tuh nyimak gak sih cerita gue? Ya justru karena gue nyimak. Ran, gini deh. Sebandel-bandelnya gue gak bakalan tidur sama saudara pacar gue sendiri. Apalagi sampai hamil. Ya, gue juga gak ada ngerencanain itu, Mon. Gue sadar kok, gue tahu Rama itu kolega kita, ya kan? Rama juga tahu kalau gue tuh pacarnya Raja. Dia juga tahu kok kalau Raja nggak pernah kenalin gue ke keluarganya. Makanya gue sama Rama itu nggak pernah sama sekali bahas soal Raja. Kenapa tadi dia sebelaga nggak tahu ya, Bu? Ibu juga bingung. Dias itu kemarin juga ambil perabotan pakai peleter. Ibu sampai bingung, gimana nanti bayarnya. Didatangi orang pinjol lagi hutangnya aja, dia nggak berani ngadepin. Dia malah ngumpet di kamar. Malah suruh ibu yang ngadepin. Bisa-bisa kalau kayak begini terus, ibu yang kena serangan jantung. Ibu nggak usah khawatir. Nanti biar Arsy aja yang beresin hutang-hutangnya Dias. Kamu lagi yang nanggung beban keluarga, nak. Gak apa-apa dong, Bu. Itu sudah menjadi kewajibannya Arsy. Arsy juga kan anak sulungnya Ibu. Iya, sejak bapak kamu pergi menghilang, meninggalkan kita semua tanpa kabar. Hanya kamu yang perhatian. Beda sekali sama Dias. Anak itu malah suka ngerongrong. Dan banyak sekali ulahnya. Walau sebenarnya dia itu bisa dikasih tahu. Tapi kenyataannya malah sering sekali bikin masalah. Nanti Arsy coba bantu nasehatin dia sih, Bu. Supaya Ibu gak direpotin terus. Iya. Tadi kamu kesini kok diantar supir? Kok nggak diantar sama suami kamu, nak? Raja ke kantor, Bu. Ke kantor? Ini kan kamu baru menikah. Apa enggak seharusnya dia 1-2 hari nggak kantor dulu ya? Arsy. Iya. Ibu mau nanya, apa Raja memperlakukan kamu dengan baik, selayaknya seorang istri? Pernikahan kami baik-baik aja kok, Bu. Ibu gak usah khawatir. Ibu minum lagi ya. Minum yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wanita itu ada di sini? Jangan-jangan dia ngadu lagi sama ibunya. Let's go to mall. Let's go. Loh, kok ke mall sih, Non? Kita kan mau ke apotek beli obat. Iya ya Pak Jamal. Ya udah kita ke apotek dulu, setelah itu kita ke mall. Oke? Ayo masuk. Let's go Pak Jamal. Siap, Princess. Wah, beneran dipanggil princess sekarang? Iya ya, udah tajir sekarang. Princess Dias. Beneran empuk banget tuh tempat duduknya. Hawanya juga adem banget. Bisa duduk pulas dong kita.
Lo pada norak banget deh, biasa aja kali. Oh gue tahu, biasanya naik angkot ya. Emang iya. Enjoy girls, enjoy. Boleh saya masuk, Bu? Iya, silakan. Ada sedikit oleh-oleh titipan dari Papa. Dan ada salam juga. Cuma kebetulan Papa nggak bisa hadir, jadi diwakilkan oleh saya. Tapi kenapa tadi kok berangkatnya Nak Raja nggak barengan sama Arsy? Ibu, Papa itu mau ngasih kejutan sama Arsy. Papa tadi tahu Arsy kesini. Ya, malah suruh Raja datang ke sini. Padahal kan Raja juga lagi banyak kerjaan kan? Iya, betul, Bu. Sebetulnya tadi saya ada meeting, cuma saya sempatin untuk datang ke sini. Untuk mampir. Nggak perlu repot-repot, Nak Raja. Berhubung saya masih ada kerjaan, saya harus buru-buru pulang, Bu ya. Saya pamit dulu. Arsy, kamu sama Pak Jamal kan? Iya, tadi aku kesini sama Pak Jamal. Tapi sekarang lagi beli obat ibu. Ibu sakit? Enggak kok, cuma kurang enak badan aja. Arsy, nanti kamu antar ibu ke rumah sakit ya. Iya. Ibu cepat sembuh ya. Amin, makasih Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kelihatannya Raja sangat sayang sama kamu dan begitu perhatian. Kamu harus banyak bersyukur, Nak. Iya, Bu. Nah, Mon, kejadian malam itu tuh gue nggak tahu sama sekali kenapa bisa terjadi. Padahal cuma minum doang. Tapi malah jadi kelewatan kayak gitu. Tapi Rama udah tahu belum kalau lu hamil? Gue harus kasih tahu Rama. Karena ini anak dia juga. Gue harus kasih tahu dia. Aku angkat telepon sebentar ya. Halo, Halo? Kita harus ketemu sekarang. nggak bisa. Ada hal penting yang aku harus bicarain. Bulan ini aku telat. Maksud kamu? Ya denger ya, aku gak pernah berbuat sama laki-laki lain. Kalau sampai aku hamil, ini berarti anak kamu. Oke. Kita ketemu sekarang.
Bukannya kita udah sepakat ya? Untuk sama-sama melupakan kejadian itu. Dan apapun yang terjadi, kita nggak akan pernah lagi ngungkit soal ini. Ya emang kita udah sepakat. Kita nggak akan bahas lagi dan kita nggak akan ungkit lagi. Atau anggap aja kita nggak pernah lakuin apa-apa. Tapi sekarang aku telat. Dan kalau sampai aku hamil, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Gila ya, Ran. Rani, kamu tuh pacar adik aku. Dan aku juga udah punya calon istri. Ya aku nggak ada urusannya sama calon istri kamu. Intinya aku nggak mau kalau sampai anak ini lahir, dia nggak punya sosok ayah. Ayah kandungnya, darah dagingnya. Dan kamu sebagai ayahnya, ya kamu harus tanggung jawab. Karena aku nggak pernah ngelakuin ini sama siapapun. Masuk Raja. Enggak. Raja itu selalu jagain aku. Dia nggak pernah mau ngelakuin itu sebelum kita menikah. Tapi kenapa pas kita ngelakuin itu, kamu udah nggak? Nggak apa? Udah nggak perawat. Ya, aku nggak peduli. Pokoknya intinya ini anak kamu. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja menghancurin hidup aku? Ngancurin hidup kamu. Gila ya kamu. Rani, denger ya. Apa yang terjadi sama kita, itu adalah kekeliruan yang besar. Aku benar-benar menyesal dan aku minta maaf sama kamu. Tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Karena sebentar lagi aku akan menikahi Arsy. Jahat kamu. Jahat banget kamu. Kamu akan ngelanjutin hidup kamu dan hidup bahagia. Sementara aku harus hidup menderita. Terus gimana kalau nanti Raja tahu tentang semua ini? Dan dia akan ninggalin aku. Hidup aku akan makin hancur kan? Raja nggak perlu tahu soal ini. Lagian aku juga nggak yakin, Ran. Anak yang di dalam kandungan kamu itu anak aku. Bisa aja dari laki-laki lain, kalau bukan dengan Raja. Rani, kalau kamu perempuan baik-baik, kamu pasti nggak akan mabuk berat. Dan nggak akan ngebiarin aku ngelakuin itu sama kamu. Aku yakin kamu selingkuh, Ran. Dan kamu sengaja ngejebak aku. Rani, kamu itu cantik. Tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Pertama, karena kamu perempuan jahat dan licik. Karena kamu nggak bisa ngejebak Raja, kamu sengaja ngejebak aku. Yang kedua, kamu itu pacarnya Raja dan Raja adik aku. Aku sayang banget sama Raja. Dan aku nggak mau berantem sama Raja cuma karena anak perempuan. Aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa menikahi kamu. Jahat ya kamu. Emang jahat kamu. Aku akan tanggung jawab. Jika anak yang ada di dalam kandungan kamu itu terbukti anak aku. Maksud kamu nggak percaya sekarang ini adalah anak kamu? Kamu bisa aja tidur sama laki-laki lain. Jadi aku minta sama kamu stop ya. Stop untuk intimidasi aku. Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan perempuan yang sangat aku cintai. Dan aku akan bertanggung jawab. Aku akan membiayai proses kehamilan kamu. Sampai proses persalinan kamu. Dan setelah anak itu lahir, aku minta tes DNA. Tes DNA? Ya. Aku akan mengakui anak itu. Kalau terbukti, anak yang di dalam kandungan kamu, itu hasilnya positif anak aku. Rama. Awalnya gue ragu mau kasih tahu dia. Tapi ini kan calon anak dia juga.
Jadi ya gue memutuskan untuk kasih tahu dia. Tapi apa yang bakal lo lakuin? Rama kan udah meninggal. Ya, gue gak ada pilihan lain selain Raja harus nikahin gue, Mon. Tapi ya Mon, lo lihat dong. Pokoknya sebelum perut gue membesar dan orang-orang tahu kalau gue hamil, lo harus bantu jaga rahasia ini. Terutama dari Raja. Rahasia apa? Ibu, Kok jadi kamu sih yang ngelayanin ibu? Kan harusnya ibu. Kan kamu di sini tamu sekarang ini. gak apa-apa dong Bu. Arsy ini kan masih anak ibu. Sambil nungguin obat yang dibeli Dias, sekarang ibu minum dulu. Biar anget, biar enakan perutnya. Iya ya. Bismillah. Ini Dias kok nggak pulang-pulang ya sih? Apa kena macet? Iya juga ya Bu, udah hampir 1 jam. Assalamualaikum Pak Jamal, di mana ya? Waalaikumsalam, Non. Ini Pak Jamal lagi di mall. Di mall. Pak Jamal ngapain di mall? Ya habis tadi Non Dias maksa Pak Jamal buat mampir ke mall sama temen-temennya lagi. Dias. Dias kenapa sih? Mallnya di mana Pak? City Mall. City Mall. City Mall. Ya udah kalau gitu saya nyusulin sekarang ke sana ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu istirahat dulu di rumah ya. Arsy mau susulin Dias. Ya udah tapi hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja udah dateng tuh, Ran. Iya, kamu akhirnya datang juga. Kenapa kaget? Bukannya kami yang maksa aku untuk datang ke sini. So, kejutan apa yang mau kamu kasih ke aku? Ini loh Raja, Rani itu punya kejutan yang spesial buat lo. Iya, saya sih, tapi kejutannya apa? Kalau dikasih tahu bukan kejutan spesial dong namanya. Ran, please. Aku penasaran. Kejutan yang mau kamu kasih ke aku itu apa? Kejutannya, aku udah gak marah sama kamu. Karena kamu tepatin janji kamu kesini. Ran, please. Bukan itu jawaban yang pengen aku dengar. Yang aku tanya, surprise apa, kejutan apa yang kamu kasih ke aku? Ya sebenarnya gak kejutan banget sih sayang. Ini kamu kesini gak cuma mampir doang kan? Iya, karena aku udah kecewain kamu. Hari ini aku untuk kamu. Tapi, kejutannya apa? Aku masih penasaran soalnya. Apa sih sayang, kamu tuh gak sabaran banget sih. Udah, kasih tahu aja lah, Ran. Aku akan bikin kejutannya. Aku mau bikin pesta hari ini di sini. Pesta?
Pokoknya kemarin tuh ya, gue belanja banyak banget. Keren banget loh. Yes, kayaknya di sana banyak barang-barang bagus deh. Gimana kalau kita shopping? Iya gak sih? Shopping lah. Ayo dong. Oke, let's go girls. Let's go. Halo Kak, ada yang bisa dibantu? Kita mau lihat-lihat dulu, boleh kan, Mbak? Oh boleh, silakan. Yuk. Yes, lo lihat di barang di sana. Itu bagus-bagus tau. Gue suka. Lo juga suka kan? Suka. Itu brand baru nggak sih? Iya bener-bener. Lo kan orang kaya nih. Boleh lah beliin kita. Ya oke-oke aja sih. Tapi gini ya Yas. Kalau orang kaya tuh udah biasa beli barang-barang kayak gitu. Yang luar biasa itu memiliki tanpa harus beli. Gimana? Maksud lo disuruh model? Kenapa? Seru lagi. Ayo coba buktiin kalau lo berani. Tapi modelan kayak lo mana berani? Lo kan cupu. Gimana Yas? Ya udah. Lo lihat ya. Oke, silakan. Balikin. Kak Arsy. Balikin nggak, Des? Balikin, Des. Kakak nggak akan pernah ngebiarin kamu jadi seorang pencuri. Atau kakak laporin kamu ke security. Balikin yang lain. Rani, berapa kali aku bilang sama kamu, aku tuh nggak bisa. Ditambah dengan kondisi aku yang sekarang nggak memungkinkan untuk mengadakan pesta. Ya ampun sayang, aku bikin acara ini ya buat ngenalin kamu. Lagian cuma teman-teman deket doang kok. Kenapa sih? Selama ini tuh aku selalu yang ngertiin kamu loh. Dan aku juga udah terima kondisi hubungan kita yang kayak gini. Dan acara ini tuh cuma buat teman-teman deket aja, ini private party. Aku jamin juga nggak akan ada yang ngenalin kamu. Ya. Karena ini acara pesta topeng. Jadi nggak akan ada yang tahu kamu ada di sini.
sayang, please lah sayang. Ini buat nyenengin aku sebentar aja. Iya Raja, sekali aja. Sekali-kali ngalah dong sama Rani. Oke. Fine. Makasih ya sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tias, kamu tuh ngapain di mall? Dias, tolong kamu berhenti dengan kebiasaan buruk kamu yang suka pamer harta supaya kelihatan keren. Kerja keras jauh lebih baik, Dias. Syukurin apa yang kamu punya. Itu jauh lebih berakhlak, jauh lebih bagus. Duh, Kak Arsy marah-marah mulu deh. Kan dia sudah minta maaf. Jadi maksud kamu, perbuatan kamu tadi mencuri itu benar? Allahu Akbar. Tias, kamu mencuri? Iya, Bu. Tadi Dias mencuri di mall. Untung Arsy lihat. Astagfirullahaladzim. Tias, kamu nih kenapa sih? Udah terlibat pinjol, pay letter, sekarang mencuri lagi. Bu, Kak Arsy tuh nggak tahu kehidupan Dias di kampus kayak gimana. Dias dibully, Dias direndahin. Gara-gara apa coba? Gara-gara Dias itu nggak punya apa-apa dan orang miskin. Dias, tapi bukan berarti kamu boleh melakukan perbuatan tercela. Dias! Udah nanti biar ibu yang bicara sama Dias. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu baru pulang? Kok sendirian? Raja mana? Raja masih di kantor, Pak. Tadi Arsy habis dari rumah Ibu. Ibu tadi titip salam, Pak. Terima kasih buah tangannya. Tumben ya? Biasanya jam 7 dia udah pulang. Raja, di kantor lagi banyak banget kerjaan ya, Pak. Arsy juga nggak berani banyak tanya karena takut jadi ikut campur. Oh, ya. Arsy, duduk. Iya, Pak. Papa mau bilang sama kamu. Sekarang anak Papa tinggal 1 orang. Dan Papa nggak mau kehilangan lagi anak sebelum Papa meninggal. Kok Papa gitu ngomongnya? Papa titip Raja ke kamu ya. Papa minta kamu rawat, urus dia dengan baik. Dan kamu mau berjanji kan? Apapun yang terjadi, kamu akan tetap setia sama Raja kan? Iya, Pak. Arsy janji. Arsy akan urusin Raja. Selama Arsy jadi istrinya Raja. Arsy akan menjaga Raja, menjaga kehormatannya Raja sebagai suami Arsy. Selama. Kenapa ada kata selama?
Masih, Ran? Ini bagian dari rencana gue. Pokoknya gue mau dia teler sampai nggak sadar. Terus gue jebak deh dia. Tapi kok gue bingung deh. Kenapa lo bisa tahan sama sikap Raja yang dingin dan kayak batu gitu? Oh iya, demi jabang bayi lo kan. Sebelum perut lo makin besar. Jadi lo harus kejar waktu. Benar. Pokoknya kalau dia udah nggak sadar, gue akan lepasin topeng dia dan kenalin dia ke semua orang yang ada di sini. Bilang kalau dia pacar gue. Terus gue viralin deh. Kalau udah viral, dia nggak akan punya cara lain selain ceraiin istrinya dan nikahin gue. Amazing, kalau jenius banget sih. Gue dukung 1000%. Oh, udah mau deket? Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesanan gue mana? Nih. Akhirnya kita jadi juga ya bukber. Gue udah siapin bukber ala gue. Maksudnya? Buka bermacam-macam rasa pakai Nutrisari. Nih, Nutrisari. Nutrisari Blewa kayaknya seger nih buat buka puasa. Gue mau dong. Gue mau yang botol dibelah yang jeruk manis. Nih, buat lo yang Blewa. Buat gue yang jeruk manis. Alhamdulillah udah azan. Yaudah kita buka puasa. Bismillah. Bismillah. Enak, seger banget Nutrisari. Kalau pakai Nutrisari, bukber jadinya buka bervitamin. Nutrisari kan bisa bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari dan tinggi vitamin D. Pantes Nutrisari selalu ada kalau bukber. Soalnya semua pasti mau buka bervitamin pakai Nutrisari. Pokoknya gue sih bukber Nutrisari, buka bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari. Ada apa ini? Ada sesuatu antara kamu sama Raja? Kamu ngomong sama Papa. Enggak, Pak. Kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja. Maaf, Papa jangan salah paham sama ucapannya Arsy. Ya, maaf ya. Ya, Papa terlalu cemas. Memang belakangan ini Papa kepikiran sama kalian berdua, takut terjadi apa-apa. Karena Papa udah ditinggal sama istri Papa, disusul dengan Rama. Jadi Papa sangat khawatir sama kalian. Maaf ya. Oke, dan satu lagi, Papa bilang sama kamu, kalau Raja menyakiti perasaan kamu, berbuat kasar sama kamu, kamu bilang sama Papa. Papa akan tegur.
mau kemana? Ran, aku mesti cabut. Dan aku juga gak nyaman lama-lama di tempat seperti ini. Besok juga kerjaan aku masih numpuk banget. Nanti dulu lah sayang, ini kamu minum dulu cobain. Enak banget loh, sumpah. Rani, enggak. Kalau aku bilang enggak ya Rani. Jam berapa lihat? Ini sudah waktunya aku pulang. Sebentar aja sayang, aku kan juga mau surprisein kamu. Minum dulu ya sebentar, sedikit aja. Aku janji, nanti aku pesenin kamu taksi. Jadi besok mobil tinggal dikirim ke kantor, ya? Aku khawatir sama kamu, tapi ini minum sedikit aja. Just one glass, oke? Kan sayang? Assalamualaikum. Apa Raja sekarang lagi sama perempuan itu? Halo Arsy. Kenapa kamu yang angkat? Mana suami saya Raja? Katanya dia lagi nggak mau angkat telepon kamu. Makanya saya yang angkat. Saya pikir kamu sudah nggak berani deketin suami saya lagi setelah saya kasih peringatan sama kamu. Kamu emang udah kasih peringatan ke saya. Tapi gimana dong? Kalau Raja yang samperin saya terus?
Lagian Arsy, salah kamu sendiri. Nikah sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Bukannya belum selesai ya. Emang kamu curi calon suami saya. Raja itu suami saya. Ya cuma di atas kertas kan. Lagian juga saya udah suruh dia pulang kok. Tapi dianya nggak mau. Kalau nggak percaya, kamu kesini aja. Raja itu suami saya dan saya tidak akan pernah biarin siapapun merebut suami saya. Saya nggak merebut suami kamu. Saya cuma ngambil apa yang seharusnya jadi milik saya. Pak Jamal, dan Raja belum pulang. Iya belum nih. Udah malam lagi. Tumben nggak biasanya begini. Ini Pak Jamal lagi nungguin. Pak Jamal ngerasa ada yang aneh nggak sih? Masa baru sehari nikah, bukannya cuti, si Aden malah ngantor, terus nggak pulang. Biasanya mah ya, namanya pengantin baru itu bawaannya nempel terus kayak perangko. Ini kok beda ya? Apa karena nikahnya turun ranjang ya, Pak? Pak Jamal, Pak Satpam, bawa perempuan ini keluar dan jangan pernah lagi dibawa kemari. Kalau sampai perempuan ini berani menginjakan kaki di ruangan suami saya, tolong kasih tahu saya. Waduh. Jangan-jangan Den Raja nyamperin pacarnya lagi. Ya Allah. Kalau ini terjadi, kasihan Den Arsy. Ih, apaan sih pakai mogok-mogok segala, sakit tahu? Lagian diajakin ngomong malah diem-diem baik. Pak Jamal, Oh, iya Non. anterin saya ya Pak. Antar kemana Non? Ini kan udah malam. Ini alamatnya Pak. Ya Allah, jadi benar. Astagfirullahaladzim. Dan Raja benar-benar tega sama Non Arsy. Iya Non, ya Non. Pak Jamal tahu tempat ini. Dulu Pak Jamal pernah nganter Den Raja ke sini. Ini kan kafenya milik Non Rani. Mau berangkat sekarang? Iya sekarang Pak Jamal. Mari Non. Showtime. Sayang, aku mau kasih surprise ke kamu. Yuk, bangun yuk. Aku gak kuat. Sebentar aja kok sayang. Apalagi aku pusing banget, sayang. Sebentar aja sayang. Bangun dulu sebentar. Yuk. Aduh, pelan-pelan sayang. Makasih Pak Jamal. Iya Non. Non, ini kafenya Non. Pak Jamal tunggu di sini ya.
Non Arsi. Non Arsi mau masuk ke dalam? Iya Pak, emangnya kenapa? Terus Non, ini kafe tempat dugem Non. Dengan pakaian seperti ini Non Arsi kurang pantas untuk masuk ke dalam. Pak Jamal, saya akan baik-baik aja di dalam. Insya Allah saya akan baik-baik aja. Baik Non. Subhanallah. Istri yang benar-benar menjaga nama baik suami ini. Sampai senekat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ngapain di sini? Ini tuh tempat dugem, bukan tempat pengajian. Ngaco deh dia. Lo nyasar kali ya? Kasian banget ya. Nggak perlu kasihan sama saya. Karena yang tersesat itu bukan saya, tapi kalian. Sorry. Sorry misi ya. Sorry. Sayang, kamu tunggu sini dulu. Ran, Sorry, musiknya boleh dimatiin dulu nggak sebentar? Oke. Tenang. Bentar. Sorry banget, tapi gue punya informasi untuk kalian. Ini informasi penting banget. Selama ini kan kalian taunya kan gue wanita karir yang single dan gak butuh laki-laki. Tapi sebenarnya gue udah punya calon suami. Dan gue ngerasa malam ini itu malam yang tepat buat ngasih tahu ke kalian semua. The one and only, my boyfriend yang akan jadi calon suami gue. Buka dong topengnya. Buka. Buka topengnya ya sayang, bentar aja. Gak apa-apa sayang, bentar aja kok. Ya, buka ya. Buka dikit aja, buka dikit.